Salam, halo Bu Nini. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ratna sehat juga kan ya? Alhamdulillah. Oh ya Bu Nini, maaf ya mengganggu waktunya panjenengan di sela-sela kesibukan panjenengan. Ini dulu saya mau mengembangkan kompetensi saya, makanya saya ingin disupervisi sama panjenengan. Ya. Panjenengan kan sudah senior saya. Senior. Padahal Bu Ratna itu malah pengalamannya jauh lebih loh dari enggak juga. Iya. Ya sama-sama belajar. Berarti ceritanya Bu Ratna ini kepengen saya melakukan supervisi akademik begitu ya? Iya. Ini namanya saya mendapat keberuntungan juga Bu, karena kebetulan saya itu di guru penggerak juga ada tugas. Di mana tugas saya itu adalah melakukan supervisi akademik dengan metode coaching. Jadi ini kira-kira kita jadi simbol-simbolis ya, nggak masalah ya, cocok sekali. Jadi nanti saya akan mensupervisi dengan dan saya dapat hasil yaitu tugas saya terselesaikan gitu. Oke, supervisi ya Bu? Iya, terus. Oke, kalau melihat tentang supervisi ini ya Bu, kan supervisi itu kan tentunya ada tujuannya ya. Walaupun saya bukan kepala sekolah ini dalam hal ini, tapi kan tujuan dari supervisi itu kan yang kita ketahui bersama itu kan ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan profesionalisme kita. Tentunya dengan kita melakukan supervisi, maka tingkat profesionalisme kita pun akan meningkat seperti itu. Dan selain itu juga bisa menambah motivasi kita, kan menjadi lebih termotivasi ya Bu, menjadi lebih baik begitu. Dan tentunya kalau pihak sekolah kayak kepala sekolah melakukan supervisi juga untuk pengendalian mutu. Iya, kan seperti itu. Berarti dalam hal ini Bu Ratna untuk apa ini dari tujuan itu? Iya, kalau saya pengennya biar meningkatkan profesional saya ketika mengajar. Oke, luar biasa sekali. Jadi ya memang seharusnya kita sebagai guru harus terus belajar sepanjang hayat. Iya Bu, karena ketika kita tidak mau belajar, kita hanya stagnan di situ saja, kita nanti akan tergilas zaman. Padahal zaman itu kan semakin kesana semakin berkembang, apalagi teknologi juga semakin berkembang. Sekarang aja sudah mau ke 5.0 ya. Iya. 4.0 aja kita udah ketinggalan. Sekarang udah mau 5.0. Bahkan sekarang anak-anak malah jauh maju dari maju dari kita. Apalagi kalau kita hanya stop di situ ya kita ketinggalan jauh gitu kan. Oke gitu. Berarti kalau saya simpulkan, tujuan percakapan awal kita ini adalah untuk merencanakan supervisi saya kepada Bu Ratna dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, dalam hal ini Bu Ratna ya Bu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Bu, salah satu tujuan supervisi akademik itu adalah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Itu kan ada empat kompetensi ya. Kita tahu bahwa profesionalisme guru itu di situ ada empat kompetensi. Di mana 4 kompetensi itu yang pertama adalah pedagogi, kemudian yang kedua profesional, kemudian yang ketiga kepribadian dan sosial. Nah, tentunya kalau melihat dari 4 kompetensi tersebut, mana sih yang nanti akan kita akan kita perjelas atau yang nanti akan kita lihat lebih dalam? Kalau saya pengennya itu yang kompetensi pedagogi Ya, karena dengan kompetensi pedagogi itu kita bisa mengetahui dengan benar karakteristik dari peserta didik kita, karena dalam satu kelas itu kan karakteristik dari 36 siswa itu kan berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda, kemudian dari sifat mereka berbeda, gaya belajar mereka berbeda, dan dari ketika kita mengetahui bagaimana karakteristik mereka, individu mereka, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna di kelas. Harapannya, apalagi sekarang juga kita tahu nih dengan adanya Merdeka Belajar, sekarang kita kurikulum sudah itu. Jadi kalau kita masih mengajar dengan metode yang center, guru center ya, itu juga center. Betul sekali. Memang kita harus banyak belajar. PNM-nya sudah banyak, itu diisi Bu? Berapa ya? Yang nggak diisi aksi nyata. Kalau itunya sudah sampai modul berapa ya? Itu ya 3 beberapa. Tapi artinya materinya sudah banyak yang diketahui. Karena ya itu tadi tuntutan kita, profesi kita sebagai seorang guru, karena sekarang
kurikulumnya juga sudah berubah, maka kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum Tapi yang pusat berubah. pada siswa ya Bu ya. Betul, oke. Terkait dengan supervisi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih di sini. Wah, sudah ada gambaran belum untuk Bu Ratna kira-kira nanti pada saat supervisi itu materinya mau materi apa? Untuk kebetulan di bulan-bulan ini saya itu materinya pas worksheet Bu. Baca lagi. Iya, berarti nanti mungkin itu ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang nanti mungkin nanti saya akan observasi panjenengan itu kira-kira di tujuan pembelajaran apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu Bu, dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik bisa menyelesaikan siklus menyusun laporan keuangan ya, pada siklus perusahaan jasa. Siklus perusahaan Jasa. Nah, berarti kelas berapa ini Bu? Kelas 10. Oke, kelas kelas 10 akuntansi. Akuntansi 3. Akuntansi 3. Oh iya, ini pas sekali. Sudah kurikulumnya sudah. Iya, kurikulum merdeka. Iya. Oke lah. Berarti saya ulangi Ibu, siapa tahu ada yang salah. Jadi dari tujuan pembelajaran yang kemungkinan nanti kita akan atau saya akan observasi di kelas Bu Ratna itu adalah dengan project ya tadi ya. Dengan project based learning, maka diharapkan peserta didik bisa menyusun laporan keuangan pada siklus akuntansi akuntansi pada perusahaan jasa karena masih kelas 10 ya Bu ya. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran ini Bu, nanti berarti materinya itu materi laporan keuangan atau materi apa? Itu kita masuk ke kan yang namanya mau membuat laporan keuangan itu kan untuk memudahkan membuat laporan keuangan kan siswa harus membuat neraca lajurnya dulu untuk memudahkan membuat laporan keuangannya. Oh makanya tadi ya materinya makanya pakai yang neraca lajur. Oke, berarti materinya adalah materi neraca lajur ya. Neraca lajur atau kalau nggak salah kita juga selain mengenal itu neraca lajur kertas kerja atau worksheet gitu ya. Lalu kira-kira nih Bu, area pengembangan yang hendak dicapai di dalam RPP yang sudah Ibu susun nih. Ibu sudah menyusun RPP ya, kemarin saya sudah lihat juga nih tadi menggunakan PJBL itu. Itu kira-kira yang ingin nanti area pengembangan yang hendak ingin dicapai itu yang mana? Pertama itu saya ingin itu keaktifan siswa. Iya. Kan kalau siswanya aktif, pembelajaran jadi ketika siswanya aktif itu pembelajaran jadi menyenangkan gitu misalnya ya jadi hidup gitu loh ya, jadi tidak hanya gurunya yang aktif tetapi di sini saya ingin siswanya yang aktif karena memang sudah tidak lagi senternya bukan konvensional lagi, bukan pembelajaran konvensional lagi. Berarti nanti area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ratna adalah keaktifan siswa ya. Apakah menurut Bu Ratna keaktifan siswa saat ini masih kurang begitu? Iya kadang soalnya ini ketika sebelum materi ini kan materi jurnal penyesuaian ya, ketika di jurnal penyesuaian itu siswa agak kesusahan Bu, karena materinya emang agak sulit ya, makanya siswa keaktifannya masih kurang pada saat itu. Harapannya di materi ini siswa lebih aktif. Mudah-mudahan lagi bisa ya. Oke. Terus kira-kira strategi apa Bu yang kemudian Bu Ratna lakukan untuk bisa membangkitkan itu keaktifan siswa atau murid? Yang pertama otomatis saya harus membuat mengelompokkan mengelompokkan siswa yang mungkin yang mereka tidak aktif itu karena mereka nggak paham atau bagaimana, makanya saya ingin mengelompokkan siswa itu menjadi berdiskusi. Dari kelompok diskusi itu saya kelompokkan yang heterogen, jadi ada yang pintar, ada yang setengah, ada yang kurang paham, jadi istilahnya tutor sebaya. Iya. Jadi nanti Bu Ratna akan melakukan pengelompokan atau siswa nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana anggota kelompok itu sifatnya atau karakternya itu heterogen. Yang mana tadi Bu Ratna juga sampaikan heterogen ini adalah melihat dari kesiapan belajarnya ya. Ini
jenengan mengatakan bahwa tadi anak ini yang pinter, yang sedang, yang kurang, itu melihatnya dari mana? Ya dari materi sebelumnya, kan dari materi sebelumnya kan bisa kelihatan dari nilai mereka, dari nilai materi sebelumnya kan bisa kelihatan, oh yang bisa ini, yang belum bisa ini, yang kurang ini. Nah nanti kita kelompokkan, kita ambil beberapa siswa dari itu dijadikan satu, biar nanti yang sudah paham bisa memberikan pembelajaran atau mengajari atau menjadi tutor buat teman yang masih belum paham ya. Kira-kira diperlukan media nggak itu? Oh iya betul. Media apa yang kira-kira digunakan? Kita bisa menggunakan LKPD ya Bu ya. Soalnya di neraca langsung itu kan siswa kan harus bisa memasukkan ke dalam kolom-kolom itu banyak. Makanya kita harus sudah mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua itu saya kan menyiapkan lembar kerja dalam bentuk Excel Bu. Nanti kan kita membahasnya, saya tampilkan di LCD, anak-anak bisa mencocokkan jawaban mereka dengan di Excel saya. Excel yang kemudian ditampilkan. Iya, ditampilkan di LCD. Betul, karena kalau misalkan kertas kerja kita mau nulis di papan waktunya habis Bu. Iya betul sekali. Jadi nanti LKPD yang digunakan, media yang digunakan ini adalah LKPD juga dengan Excel ya, untuk pada saat kita menyamakan persepsi menyamakan persepsi dengan Oke, untuk media strategi sudah disampaikan dengan baik. Nah, kira-kira nih Bu, melihat dari apa yang tadi jenengan sudah sampaikan ya, kepengen siswanya aktif, terus nanti jenengan juga membagi kelompok itu berdasarkan karakteristiknya anak, kemampuan awal anak begitu ya. Kira-kira sejauh ini kalau kemudian saya gambarkan atau kita beri skala 1 sampai 10, posisi jenengan kelas jenengan ini ada di posisi yang mana untuk keaktifannya anak? Kalau untuk keaktifan di kelas sekolah KL3 itu masih di level 6, masih rendah ya Bu ya. Tapi ya sudah lumayan 50% lebih ya. Pengennya kan ya sampai ke 80% lah. Berarti harapannya dari nanti semoga nanti setelah kita ngobrol ini kemudian kita mempraktikkan atau saya melihat hasil pembelajaran jenengan di kelas pada saat observasi, harapannya setelah observasi itu hasilnya 8 gitu ya. Oke. Nanti Bu Ratna terkait observasi nih ya, yang perlu saya lakukan kan saya sudah tahu lah gambarannya. Bu Ratna menemui saya ingin melakukan peningkatan atau pengembangan keprofesionalisme dari Bu Ratna yang kemudian ini ada suara apel itu Bu, ngobrol yang harapannya itu nanti setelah kita observasi ada peningkatan profesionalisme yang tadi Bu Ratna sampaikan bahwa Bu Ratna pengen mengembangkan sisi profesionalisme Bu Ratna terkait pedagogi ya Bu ya, di mana nanti harapannya bisa meningkatkan minat dan keaktifan murid kan seperti itu, sehingga Bu Ratna menyampaikan strategi pembelajarannya adalah diupayakan yang membuat minatnya naik, kemudian keaktifan anak juga naik. Dan harapannya mudah-mudahan nanti setelah saya observasi nih, melihat kemarin RPP-nya Bu Ratna juga sudah bagus begitu. Kira-kira kapan ini saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu? Kalau misalnya awal bulan Maret begitu. Ibu kosong kan? Jam hari apa? Senin bagaimana? Hari Senin. Jadi minggu depan lah ya, awal Maret hari Senin. Oke, boleh. Nanti saya lihat. Saya tuh kalau ngajar itu antara jam 10 sampai jam 12. Kira-kira Bu Ratna jam berapa? Kebetulan saya kan ada jam pagi. Jam pagi kan jadi kosong ya. Berarti ibu bisa seperti saya pagi. Oke, siap. Hari Senin pagi aja ya kita ya. Oke, bagus lah. Itu pas saya kosong. Karena kalau hari Senin itu saya ngajar mulai jam 10. Kalau bisa lah, bisa. Terus nanti nih Bu, terkait dengan supervisi yang akan saya lakukan ini ya. Nanti di sini ada beberapa instrumen yang nanti akan saya tentunya akan saya catat ya. Nanti di situ pada saat observasi saya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang Bu Ratna lakukan sebelumnya. Kemudian saya akan cocokkan juga dengan RPP yang sudah Bu Ratna rencanakan kan seperti itu. Kemudian
harapannya seperti yang tadi Bu Ratna sampaikan, dari observasi itu saya harap nanti mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ratna rencanakan di dalam RPP Bu Ratna yang bagus itu sudah bisa tertuangkan semua di Bu Ratna ya. Oke, mudah-mudahan ya Bu, nanti pada saat observasi apa yang menjadi harapan Bu Ratna, tadi harapannya ingin dapat nilai berapa Bu kalau dinilai keaktifannya menjadi level ke 8 ya. Ya, mudah-mudahan harapannya setelah ada obrolan ini, kemudian nanti Bu Ratna melakukan observasi, nilai 8 akan bisa dicapai, syukur lebih kan gitu. Berarti kita ketemu lagi besok ya, pada hari Senin ya, pada saat observasi ya. Dan itu Bu Ratna terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih. Saya ya Mbak, terima kasih. Terima kasih karena kebetulan sesuai banget ini sama tugas saya gitu. Jadi saling lah, kita saling ya. Mudah-mudahan nanti dengan seperti ini besok lagi begitu sering-seringlah coaching. Saya juga menambah keterampilan saya dalam bercoaching, dan Bu Ratna sendiri juga harapannya meningkatkan apa yang Bu Ratna ingin meningkatkan seperti itu. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di hari Senin ini. Ya, begitu. Terima kasih. Yuk, kita kembali ke kelas.
Selamat siang Bu Ratna. Assalamualaikum. Sehat Bu Ratna? Alhamdulillah sehat sekali. Luar Biasa. Alhamdulillah nih Bu Ratna, kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Kemudian kemarin baru tanggal 13, masih anget-angetnya nih, kita sudah melakukan observasi. Saya masuk di kelas bimbingan. Kira-kira bagaimana perasaannya pada saat saya mengobservasi panjenengan? Pada saat Mengganggu pas bukan? observasi enggak mengganggu, cuma ya agak deg-degan. Karena ketika kita mengajar ada yang memperhatikan itu kan grogi seperti ya ada yang grogi ya. Kemudian yang kedua tapi juga senang tuh, karena apa? Karena kita bisa tahu kekurangan kita, kemudian apa yang harus kita tingkatkan lagi. Terkait apa yang sudah saya lakukan kemarin pada saat observasi di kelas gitu ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ratna pada saat mengajar kemarin yang tentunya berkaitan dengan ketercapaian apa yang ingin dikembangkan kemarin, yang ingin dikembangkan apa gitu? Saya ingin mengembangkan keaktifan siswa. Kan ketika sebelum observasi kemarin kan pada saat pembelajaran sebelumnya, di materi sebelumnya untuk jumlah penyesuaian gitu ya, materi sebelumnya itu siswa itu kurang aktif karena ya mungkin karena materinya yang agak terlalu sulit mungkin ya, jadi membuat anak itu masih pada bingung, jadinya kurang aktif. Keaktifannya itu dari berapa ya, 60% lah ya. Tapi ketika sudah kemarin sudah observasi kemarin, alhamdulillah peserta didik sudah meningkat walaupun belum penuh 100%, tapi alhamdulillah sudah naik 20%. Alhamdulillah. Berarti dari apa yang Bu Ratna sampaikan, Bu Ratna merasa ada peningkatan lah ya, walaupun belum ke nilai maksimal gitu ya. Bu Ratna, setelah kita atau panjenengan kemarin sudah melakukan pembelajaran, kira-kira apa yang kemudian dari hasil pembelajaran itu yang menjadi menjadi jenengan itu, apa yang jenengan dapatkan gitu? Artinya apakah sudah ada kesesuaian dengan tujuan jenengan atau dengan harapan jenengan pada saat percakapan pra observasi? Untuk proses pembelajaran kemarin, karena kemarin itu kan hari Senin ya Bu ya, hari Senin habis biasanya kan Senin habis Jumat, Sabtu Minggu anak-anak libur, 1 minggu sebelumnya anak-anak P5, sehingga mereka itu keadaannya posisinya habis free 1 minggu terus menerima pembelajaran, agak kaget juga. Terus perasaan saya tanya, perasaannya dibanding yang senang dengan yang sedih itu banyak yang sedih. Iya. Kemarin berapa ya? 2 banding 3. Jadi dari jumlah 36 yang bahagia cuma 2 ya Bu? Iya, yang bahagia 2 itu. Karena ya itu, apalagi pembelajaran saya itu dalam 1 minggu itu 12 jam Bu. 1 minggu ketemu 4 hari, ketemu setiap hari, jadi mungkin ya ada tingkat kebosanan juga dengan saya. Nah itu yang ingin, makanya ketika di proses pembelajaran saya itu bagaimana di hari Senin itu anak-anak bisa ceria, bisa aktif menerima pembelajaran setelah seminggu tidak menerima pembelajaran. Dan alhamdulillah ketika kemarin proses pembelajaran dari sebelumnya yang saya materi sebelumnya itu baru 60% keaktifannya, kemarin di proses pembelajaran kemarin dengan saya membagi ke dalam beberapa kelompok kemarin itu sudah meningkat menjadi 80%. Ada kenaikan 20%. Lumayan. Iya, lumayan ada kenaikan. Berarti kalau bisa saya simpulkan ada perasaan kaget ya dari Bu Ratna ya. Iya. Harapannya itu anak begitu
begitu ditanya perasaan Iya, Ibu Mbak. Ratna Iya, semangat gitu iya, ya. semangat, tapi ternyata sebaliknya. Tapi sebaliknya karena tadi Iya. disampaikan sama Bu Ratna, Iya. ternyata anak-anak itu sudah 1 minggu, Satu minggu, tidak ada pelajaran nih Iya, karena P5 karena kegiatan P5. itu juga yang membuat kita mundur. Iya. Harusnya kan kita pada saat Iya. P5 itu kita observasi, namun karena terkendala tidak ada jam pelajaran sehingga kita mundur tanggal 13. Nah, itu betul. pas Senin. Senin habis libur. Habis libur, anak-anak kurang semangat. Tapi strategi apa yang kemudian Bu Ratna terapkan pada saat pembelajaran kemarin? Melihat ternyata kok, anak-anak itu ternyata kok tidak sesuai harapan nih. Iya. Ternyata yang senang cuma 2. Nah, mesti sebagai guru kita, gitu kan. Nah, apa Iya. strategi yang Bu Ketika Ratna? kemarin anak pada saya tanya kok pada bentuk yang sedih, kemudian ya saya mencoba membangkitkan semangat dengan kemarin saya kasih ice breaking lah ya Bu ya di tengah-tengah pembelajaran mereka biar apa namanya keadaannya menjadi apa iya anak-anak jadi happy biar tidak bosan tidak monoton apalagi kan ketemu saya kan 4 hari setiap hari 12 jam makanya biar tidak bosan saya sering dengan ya agak menyanyi-nyanyi sedikit dengan gerakan-gerakan yang gitu ya. Jadi Bu Ratna beranggapan bahwa salah satu membangkitkan semangat anak yang tadi dikatakan perasaannya bervariasi itu bahkan lebih dominan yang sedih, itu strategi yang dilakukan oleh Bu Ratna adalah dengan melakukan ice breaking untuk menyelimur. Bahasa Indonesianya apa itu menyelimur? Membuat anak itu fokusnya itu perasaannya berubah gitu ya, artinya ya dari yang tadinya perasaannya sedih bisa menjadi ya minimal bisa menerima pembelajaran dari Bu Ratna. Oke, kemudian sekarang saya sudah tahu lagi apa yang sudah Bu Ratna lakukan dan kemudian tanggapan dari pembelajaran yang menurut Bu Ratna sendiri. Nah, sekarang kan gantian saya Bu. Jadi kemarin pada saat observasi seperti yang saya sudah sampaikan pada saat perang nih, kemarin pada saat praobservasi saya akan menyampaikan nanti ada beberapa hal yang akan saya catat selama proses observasi berlangsung dan di sini saya sudah melakukan catatan terkait hasil atau observasi yang saya lakukan pada saat hari Senin tanggal 13 Maret 2023 untuk mata pelajaran dasar-dasar program kalian untuk akuntansi, di mana ini dilakukan untuk kelas 10 AKL 3 dengan waktu observasi adalah 2 kali 45 menit. Kemarin kita lakukan itu. Seperti yang sudah Bu Ratna sampaikan pada saat praobservasi, Bu Ratna ingin pengembangan itu adalah pada keaktifan siswa. Yang mana di situ strategi untuk pengembangan tersebut Bu Ratna menyampaikan adalah dengan menerapkan PJBL. Iya ya, penerapan project based learning dalam pembelajaran. Nah, kalau dari hasil observasi saya pada saat kemarin saya melihat pembelajaran Bu Ratna, saya sudah melihat bahwa dari sintak yang Bu Ratna lakukan berdasarkan FPP yang sudah Bu Ratna buat itu sudah sesuai. Jadi saya sudah melihat adanya pembelajaran sudah terlihat adanya sintak dari PJBL di mana di situ Bu Ratna memberikan project kepada murid nih. Kemarin projectnya apa nih Bu? Projectnya tentang analisa laju. Iya betul betul Laras itu yang mana anak-anak diberi project untuk membuat neraca lajur nih kayak gitu. Kemudian selanjutnya terkait keaktifan siswa atau keaktifan murid yang tentunya dari awal kita melakukan pra-observasi pada saat percakapan pra-observasi disampaikan juga oleh Bu Ratna bahwa yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana meningkatkan keaktifan murid. Apalagi ya saya paham karena saya juga guru akuntansi. Mata pelajaran kita itu mata pelajaran yang lebih banyak tidak disukai. Di situ otomatis ya itulah PR untuk kita memberi bagaimana strateginya. Nah, di sini dengan PJBL yang kemudian Bu Ratna lakukan gitu ya, keaktifan murid nampak. Jadi berdasarkan hasil observasi saya menyampaikan bahwa keaktifan murid menurut saya sudah nampak di kelompok-kelompok sudah ada kontribusi antara setiap anggota kelompok berdiskusi kemudian memecahkan atau menghasilkan proyek yang diharapkan oleh Bu Ratna. Kemudian terkait dengan pengelompokan murid itu juga merupakan strategi berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu dilihat dari mana Bu? Kemarin saya kelompokkan berdasarkan secara heterogen gitu ya. Ada yang
berdasarkan nilai pertama. Jadi nilai dari materi sebelumnya saya lihat dulu yang paling bagus siapa, nanti saya menjadikan ketua kelompoknya. Kemudian yang nilainya kurang-kurang itu nanti saya jadikan anggota-anggota dari kelompok tersebut. Oke, iya betul. Itu saya juga sudah melihat nih adanya pengelompokan murid berdasarkan kesiapan. Jadi nanti bisa jadi tutor sebaya nanti. Betul sekali. Itu juga sudah nampak sehingga ini juga sudah bisa masuk kategori diferensiasi gitu kan. Kemudian catatan tambahan Bu terkait apa yang sudah saya lakukan yaitu melakukan observasi pada saat pembelajaran dengan Bu Ratna. Menurut saya ini perlu adanya upaya yang lebih untuk PSE. PSE itu pembelajaran sosial emosional yang kemarin pada saat Bu Ratna menyampaikan ternyata jumlah siswa yang tidak itu, kemudian belum nampaknya adanya assessment. Apa Ya, kendalanya? Kemarin kan pas ketika saya kasih project, itu kan saya kasih durasi 20 menit. Iya, menyelesaikan project. Tapi ternyata karena setelah kegiatan P5 satu minggu, anak-anak tidak belajar selama 1 minggu, itu menyebabkan ketika menyelesaikan project itu terlalu lama sehingga menyita waktu. Kemudian saya jadi kelupaan untuk menyampaikan asesmen yang sudah saya buat, padahal sudah saya siapkan asesmennya. Nah, untuk itu maka kalau bisa, mungkin asesmennya bisa saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Gitu berulang. Kira-kira asesmen apa yang akan disampaikan? Karena itu materinya ambil materi terakhir di elemen tersebut, ini saya akan menyampaikan asesmen semua. Kemudian tuh tadi kita sudah ngobrol banyak sih sebenarnya nih tentang apa cuma terkait dari pembelajaran yang sudah Bu Ratna lakukan. Tadi sudah ada keaktifan yang nampak begitu. Ada nggak harapan lain setelah kemarin sudah melakukan praobservasi, kita ngobrol, kemudian kita juga sudah melakukan observasi, bahkan di sini pun Bu Ratna sudah menyampaikan dari hasil pembelajaran kemarin apa-apa yang tadi sudah Bu Ratna sampaikan. Nah itu kira-kira ada lagi nggak sih yang ingin Bu Ratna kembangkan begitu berdasarkan hasil supervisi yang saat ini? Jadi yang kemarin sudah kita terapkan, mungkin ada evaluasi nggak dari Bu Ratna sendiri? Iya. Saatnya jam kelima dimulai. Kondisi siswa, jadi kondisi emosional siswa ketika pembelajaran itu saya inginnya itu siswa itu ketika pembelajaran apapun ya, tidak hanya akuntansi atau materi apapun, itu siswa itu dalam keadaan senang, jadi tidak sedih. Ketika kita siswa sedih menerima pembelajaran itu kan pertama pasti kurang fokus dan hasilnya pun pasti tidak maksimal ya. Tapi ketika kondisinya senang, pertama kalau senang dengan gurunya, pasti nanti juga akan senang dengan mata pelajarannya. Nah, itu makanya saya juga pengen anak itu senang dengan saya. Iya benar, menjadi guru yang dirindukan. Kalau nggak ketemu gimana gitu loh, makanya pengen menjadi guru yang dirindukan. Itu pertama saya harapannya. Kedua, pelajaran akuntansi menjadi pelajaran, apalagi untuk anak akuntansi itu kan pelajaran makanan sehari-hari lah ya. Itu diharapkan itu, saya harap itu anak-anak suka, dan karena itu sudah menjadi pilihannya dia, dan nantinya akan menjadi dasar bekal ilmunya mereka. Saya harap anak-anak itu tidak bosan dengan pelajaran akuntansi, tapi suka dengan pelajaran akuntansi. Kemudian jadi ketika menerima pembelajaran itu perasaan mereka senang, tidak sedih seperti kemarin. Dan salah satunya tadi disampaikan sama Bu Ratna, suka dulu dong dengan Iya, saya gitu iya. kan. Ya kan betul. Kalau suka kan kita nanti jadi dirindukan, kalau suka dengan gurunya apalagi nanti kemudian akan suka dengan pelajarannya. Kalau suka dengan pelajarannya gurunya, nanti pasti hasilnya akan maksimal. Jadi kompeten lah ya. Iya. Jadi penting ya. Iya. Penting ya untuk membuat murid itu suka Dengan kita, iya kan. Kira-kira sudah disukai belum Bu Ratna? Ya, bisa dilihat. Kalau ini kita ngobrolin untuk pertanyaan terkait sama pasca observasi, saya pikir secara umum, secara keseluruhan sih sudah dapat ya. Tapi saya juga tertarik. Artinya kan setelah kita melakukan supervisi kan nggak, sudah selesai rampung kan, bahkan tentunya justru yang lebih penting adalah
atau yang lebih esensi dari supervisi ini adalah apa dampaknya ke depan, kan seperti itu nih Bu Ratna. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Ratna adalah hal yang ingin saya kembangkan lagi. Kalau boleh saya mengulang atau meringkas yang Bu Ratna sampaikan, Bu Ratna kepengen anak-anak itu happy ketemu saya, dan anak-anak itu saya kepengen anak-anak itu suka dengan saya, kan gitu nih. Karena tadi Bu Ratna menyampaikan kalau anak-anak suka dengan saya, maka otomatis nanti saya menjadi dirindukan, sehingga nanti harapannya anak pun akan menjadi suka dengan pelajaran akuntansi, gitu kan? Apalagi pelajaran akuntansi pelajaran yang sulit. Karena mau tidak mau tadi Bu Ratna sudah menyampaikan bahwa itu sudah menjadi pilihan. Nah, sekarang saya mau tanya, strategi apa yang nanti mungkin akan Bu Ratna lakukan ke depan gitu, tidak lanjutnya. Jadi pengembangan sudah ada pengembangan yang ingin dikembangkan yang lain untuk ke depannya. Lalu strategi apa, tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah supervisi ini terkait dengan apa yang ingin dikembangkan tadi? Kalau yang ingin saya kembangkan, otomatis pertama saya ingin meningkatkan Apa yang ingin ditingkatkan apa? ya Tadi Bu Ratna menyampaikan kan pengembangan yang ingin dilakukan adalah bagaimana membuat anak menjadi happy tadi. Terus disampaikan Bu Ratna tadi mengatakan anak harus suka dengan saya, gitu kan. Maka perlu ada tindak lanjut supaya apa yang ingin dikembangkan itu terwujud nanti yang akan datang. Dan proses atau evaluasi dari supervisi ini juga bisa, misalkan tadi Bu Ratna menyampaikan apa masih perlu bisa ditingkatkan lagi begitu lah, itu kira-kira tindak lanjut. Pertama, untuk anak menjadi senang dengan saya, otomatis saya ketika proses pembelajaran juga saya sendiri juga harus ceria dulu. Betul. Paling kan saya kalau hari Senin itu kan habis mudik ya Bu ya, walaupun saya habis mudik kan mesti ya habis naik bus malam ya, pokoknya sedapat mungkin di depan kelas itu harus ceria, tidak ngantuk, tidak membosankan. Yang pertama ya tidak membosankan ya, ketika proses pembelajaran siswa itu diajak ya kita kasih permainan seperti SBK ya, kayak gitu penting sekali karena untuk meningkatkan konsentrasi siswa juga. Itu di awal atau di tengah? Ya, kalau SBK biasanya saya lakukan di tengah pembelajaran ketika anak proses pembelajaran. Ketika di awal itu kan biasanya saya kasih itu Bu, tepuk-tepuk kayak ya buat persiapan belajar. Itu juga termasuk SBK gitu? Ya, jadi ya Bu ya. Kemudian kalau di tengah-tengah itu kan biasanya kalau siswa di pembelajaran selama 3 jam itu kan kadang siswa bosan. Nah, itu di tengah-tengah pembelajaran saya kasih SBK biar bisa meningkatkan konsentrasi siswa kayak gitu. Juga biar siswanya tidak kelelahan juga, apalagi kan kalau akuntansi itu kan banyak menghitung, banyak menghitung, mencatatnya, ketelitian juga yang makanya untuk meningkatkan konsentrasi itu saya biasanya kasih SBK seperti itu. Kemudian itu terkait dengan untuk membuat anak menjadi semangat. Nah, terus kemudian untuk proses pembelajarannya ya saya menerapkan dengan tutor sebaya Bu. Ketika pembelajaran akuntansi itu kan kadang susah. Kemudian untuk siswa yang pendiam sekali untuk bertanya kepada guru kadang ada rasa malu, makanya saya bikin kelompok-kelompok itu biar siswa yang punya sifat malu untuk bertanya kepada guru itu biar bisa bertanya dengan teman. Mungkin bertanya dengan teman itu kadang lebih bisa lebih berani bisa ya kita seperti kita curhat dengan teman kayak gitu kan. Kalau iya jadi mereka bisa lebih terbuka nanti yang kurang di mana, dan yang sebagai tutor teman yang memberikan
apa ya namanya ya Bu ya? Ayo, Apa yang lebih pintar. ya, yang lebih pintar itu bisa menularkan kepada temannya yang belum bisa kayak gitu. Berarti artinya kalau saya bisa menangkap dari apa yang Bu Ratna sampaikan terkait dengan senang, tadi Bu Ratna tentunya harus ceria dulu ya. Iya, dari saya Dari sendiri diri sendiri, baru setelah masuk ada ice breaking, ada tambah permainan gitu. Tapi yang paling utama tadi Bu Ratna harus bisa apa namanya? Apa tadi kalimatnya Bu Ratna? Untuk membuat Bu Ratna itu happy dulu gitu kan. Iya. Kemudian Dari saya dulu. iya yang betul gitu. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita ingin Iya, bahagia? betul. Karena gitu. Jangan membawa masalah keluarga ke dalam sekolah. Oke, bagus sekali. Biasa. Terus yang kedua tadi berarti tindak lanjut dari ini Iya. rencananya adalah untuk terus menerapkan metode Tawas Sebaya ini Iya, ya, gitu ya. Sebaya. Karena melihat pembelajaran kita itu sulit, Iya. kemudian kadang banyak juga murid-murid yang punya rasa malu. Iya, malu kan biasanya kalau malu bertanya itu kan biasanya kalau sama guru kan ada rasa takut, nanti takutnya malah dimarahin, kalau kayak gitu nggak bisa lah, kadang kan siswa seperti itu, makanya mungkin mereka mending lebih nyaman bertanya dengan temennya sendiri. Ya, kayak gitu. Ada lagi Mbak Tan, terkait tindak lanjut, mungkin dari apa namanya strategi pembelajaran gitu. Kira-kira sudah nampak diferensiasi belum? Itu ya kan kalau berdasarkan gaya belajarnya ya, iya. Sudah pernah dilakukan? Untuk ya itu apa namanya pernah yang maksudnya gaya belajarnya yang estetik, yang itu pernah iya, dilakukan ya? yang suka membaca, yang suka dengan audio atau yang suka dengan kayak gitu. Kira-kira akan menjadi salah satu bagian menjadi rencana tidak lagi atau tidak? Insya Allah ya. Iya. Berarti sudah pernah menerapkan ini ya sebelumnya ya? Tapi belum maksimal juga karena kita ketika mau menerapkan kita kan harus ada itu dulu ya Bu ya, apa namanya, mengetahui itu apa namanya, Tes awal. iya tes awal Atau asesmen diagnostik ya. Betul, benar. Oke, berarti Bu Ratna juga ingin adanya tindak lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi tentunya ya. Baik itu dari gaya belajar ataupun tadi disampaikan juga sebenarnya sih sudah ada ya diferensiasi untuk yang kesiapan Iya, belajar. iya. Oke. Ini Terus satu lagi apa? Bu, saya Apalagi? harapannya Iya. itu pengennya siswa itu belajar dengan sendiri, kemauan sendirinya. Iya, jadi tanpa kita suruh, tanpa kita harus misalnya, dia kan kadang siswa sekarang itu kan belajar hanya untuk ujian toh. Iya. Belajar aja untuk Mencari nilai. Iya, mencari nilai. Saya ingin kita proses pembelajaran itu menjadi proses pembelajaran yang bermakna, sehingga siswa ketika menjadi proses pembelajaran yang bermakna, siswa itu menjadi oh ternyata ini kebutuhan saya kayak gitu, jadi untuk menumbuhkan itu loh yang saya harapkan. Iya, kira-kira ini tadinya mau saya stop ini kayaknya sudah dahulu, tapi karena satu hal terakhir yang Bu Ratna sampaikan ini juga wah itu penting juga. Iya. Bagaimana bisa memunculkan anak itu ada kemauan, kemauan dari dirinya sendiri, keingintahuan dari dia dalam dirinya dia untuk belajar. Oh, bukan karena doprak-oprak kan gitu ya. bukan karena ulangan, bukan karena mau tes Atau mencari nilai Iya. kan gitu. Lah kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Menurut Bu Ratna tadi, Bu Ratna ini penting sekali karena saya juga perlu seperti itu. Kira-kira apa ini yang kita sebagai guru perlu kita lakukan sebagai upaya agar anak itu belajar bukan karena kongkonan Iya. atau karena keterpaksaan, tapi karena mereka sadar bahwa itu adalah kebutuhan mereka. Kira-kira apa? Iya, kita memberikan gitu, contoh yang kontekstual ya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kalau di akuntansi itu kan sebenarnya kalau kita terapkan dengan kehidupan sehari-hari kita itu kan masuk sekali ya, kayak misalnya anak belanja lah, misalnya belanja itu kan sebenarnya itu sudah menerapkan ilmu akuntansi. Iya. Nah itu makanya saya ingin itu anak ketika kita kasih contoh yang kontekstual itu anak
oh ternyata ini ada loh dalam pembelajaran akuntansi. Oh berarti saya harus tahu tentang ini. Nah seperti itu. Pengennya itu saya seperti itu lah. Nah, itu Berarti ya, bisa diterapkan ke depan? Iya, gitu. Kita bisa memberikan contoh-contoh yang kontekstual. Oke, berarti tidak lanjut ke depan, Ratna akan memberikan Menerapkan ya Bu ya, jadi ya menerapkan ke pembelajaran yang kontekstual. Jadi kita berikan contoh-contoh apa ya, sesuai kehidupan sehari-hari Iya. supaya anak itu paham bahwa oh ternyata belajar akuntansi itu penting. Iya, Ya, ternyata nanti akan kita iya. pakai. Gitu Iya, ya. oke. Oke, luar biasa sekali. Oke, karena sudah lebih Bu Ratna, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dari Sama-sama. proses coaching ini bukan hanya semata-mata sebagai tugas saya dan juga bukan semata-mata karena Bu Ratna tidak enak dengan saya, oke? Tapi lebih dari itu, semoga apa yang kita lakukan dari proses kemarin, kemudian observasi sampai dengan hari ini ada kebermanfaatan. Dan nanti harapannya tindak lanjut ini betul-betul dilaksanakan sehingga kita bareng-bareng yuk bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih bagus, lebih baik. Tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid, kan harapannya gitu. Apalagi kebetulan berarti kan tim teaching saya gitu. Jadi pada satu belajar betul karena mantelnya sama kan kita, jadi bareng-bareng yuk mari kita buat agar pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid. Terima kasih Bu Ratna Iya, atas waktunya. Monggo kalau ada tugas yang harus dilaksanakan, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.